فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir muka surat 462 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, talabu min abihim, mereka saudara-saudara Yusuf meminta dari ayah mereka, ayyur silama ahum akhahum Yusuf, agar mengirimkan bersama mereka saudara mereka Yusuf. Wa adharu lahu annahum yuriduna ayyar'a ma'ahum, mereka menampakkan kepada ayahnya bahwasanya mereka ingin Yusuf menggembala bersama mereka. Wa ayyal'ab, bermain-main, wa yambasito, berlapang-lapang. Ya, tidak hanya sibuk. Kalau zaman sekarang apa? Kutu buku Indonesia bilang. Kalau di sini apa ya? Kutu buku. Istilahnya pakai kutu juga istilahnya. Tapi ya bermain-main atau pergi tengok-tengok apa pemandangan dan sebagainya. Wa qad admaru lahu maullahu bihi alim, dalam keadaan mereka telah meniatkan untuk Yusuf perkara yang Allah mengetahui itu. Fa ajabahum asy-syaikhu alaihi minallahi afdhalus salatu wat taslim. Ini mengisyaratkan ya untuk lafaz sholawat di luar sholat itu tidak harus Ibrahimiyah atau apa, buktinya lain-lain. Sholawatnya para muhaddisun alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah panjang juga, alaihi minallah afdhalus sholati wat taslim. Maka bapak tua itu, yaitu Nabi Yakub, menjawab mereka, ya bani, wahai anak-anakku, yasyuku alayya an ufariqah, terasa berat bagi saya untuk aku berpisah dengan dia. An dengan fi'il mudhari sebagai fa'il dari yasyuku. Sa'atan min nahar, sesaat dari waktu siang, minan nahar. Wa ma'ahada, bersamaan dengan ini, aksha an tastaghilu fi la'ibikum, aku khawatir kalian sibuk di dalam permainan kalian, wa ma antum fihi, dan urusan kalian, fayatiyadhi'bu fayakulah, kemudian serigala mendatanginya, serigala datang kemudian memakannya. Terutama kalau permainannya adalah menyorok gitu ya, tahu-tahu hilang, bahaya juga di tempat-tempat yang memang membahayakan tentunya. Ma'udzubillah. Kadang apa anak-anak di pasar malam atau di acara apa funfair itu kadang main menyorok dengan adiknya atau apa, tahu-tahu orang tuanya bingung mencari. Bahaya. Baik. Wala yaqdiru ala daf'ihi an, dan dia tidak mampu untuk menolak serigala dari dirinya. Lisi gharih, karena dia masih kecil. Wa ghaflatikum an, dan lalainya kalian darinya. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah, mereka mengatakan, demi Allah, kalau sampai dia dimakan oleh serigala dalam keadaan kami ini adalah satu kumpulan yang sudah agak besar. Inna idzal khasirun, sesungguhnya kami jika demikian benar-benar merugi. Lain ada alaihi dhi'ab, apabila serigala menyerangnya, fa'akalah, kemudian memakannya, mim bainina, di antara kami, awistaghalna an, atau kami bersibuk-sibuk darinya, hatta waqa'a hadza, sehingga ini terjadi, wa nahnu jamaah, sementara kami adalah satu kumpulan orang, 11 orang atau berapa misalkan, atau mungkin 10 kah kalau Bunyamin tidak ikut, Bunyamin kecil sekali. Inna idzal khasirun, sesungguhnya kami jika demikian benar-benar merugi. Ajizuna halikun, lemah dan binasa. Wa inda ahlil kitab annahu arsalahu wara'ahum, menurut ahli kitab Nabi Yakub mengirimkannya di belakang mereka, yatba'uhum, mengikuti mereka.
Fadalla 'anit thariq. Ini pun malah lebih aneh ya. Takkan Yusuf sekedar mengikuti dari belakang, dibiarkan ayahnya, bukan dijaga baik-baik oleh mereka. Akhirnya dia tersesat jalan. Hatta arsyadahu rajulun ilaihim, sehingga Yusuf yang masih kecil ini ditunjuki oleh seorang lelaki kepada saudara-saudaranya yang entah sudah di hadapan sana atau di mana. Wa hadza aidan min ghalatihim. Ini juga termasuk dari kekeliruan ahli kitab. Wa khata'ihim fit ta'rib. Dan kekeliruan mereka di dalam mengarabkan cerita itu. Fa inna Yaqub alaihissalam kana ahrasa alaih, karena Yakub alaihissalam itu sangat bersemangat untuk memelihara anaknya. Min ayyaba'asahum ma'ahum, daripada mengirimkannya bersama mereka. Ya, Nabi Yakub tak mau, walaupun mereka menjaga itu aja, Nabi Yakub tak mau. Fa kaifa yab'asuhu wahdah, bagaimana malah mengirimkan Yusuf kecil ini sendirian mengejar saudaranya yang sudah di depan. Ini lebih aneh lagi. Falamma dhahabu bih, tatkala mereka pergi membawanya, wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubb, dan mereka bertekad untuk menjadikannya, memasukkannya ke dalam lubang yang sangat dalam, lubang sumur yang sangat dalam. Jub ini adalah lubang. Ghayabat ini telah kita lewati pembahasannya, yaitu yang dalam dan tidak ada cahaya, sehingga orang yang di dalam seakan-akan ghaib, tidak nampak saking gelapnya. Wa auhayna ilaih, dan kami wahyukan kepadanya. Berarti jawab falamma belum, memang belum. Latunabbi annahum bi amrihim hadza, demi kebesaran kami engkau benar-benar akan menceritakan kepada mereka urusan mereka ini. Suatu saat Nabi Yusuf akan mengingatkan mereka tentang tipu daya mereka itu. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari itu akan terjadi. Baik, kalau di Damaj rata-rata sumur sampai 200 meter, 300 meter, memang sangat dalam. Di banyak tempat di Damaj, nggak tahu di tempat-tempat lain. Waja'u abahum isya ayyabkun. Ini juga belum jawab falamma. Falamanya masih jauh. Ini masih ataf jumlah ala jumlah. Dan mereka mendatangi ayah mereka di waktu malam dalam keadaan menangis. Kata Imam Ibnu Jarir, kata Imam As-Sa'di, kenapa di malam hari? Biar lebih gelap. Sehingga kedustaan di wajah itu tidak seberapa nampak karena gelap. Dalam keadaan menangis. Baik. Kata Ibnul Arabi, ini menunjukkan bahwasanya semata-mata tangisan tidak menunjukkan pelakunya itu benar. Baik. Qalu ya abana inna dhahabna, mereka mengatakan wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi, nastabid, kami berlomba-lomba, yaitu adu lari, istilahnya adu cepat lari panggilannya. Berlomba, iya. Wa tarakna Yusuf, dan kami meninggalkan Yusuf inda mata'ina, di perlengkapan kami. Mungkin disuruh jaga barang-barang, tak jadi dijaga malah suruh menjaga. Kata Al-Qurtubi, ini menunjukkan bolehnya berolahraga, bolehnya perlombaan dalam olahraga. Karena Nabi Yakub tidak menyalahkan mereka masalah musabaqah, dan Nabi Muhammad juga mencontohkan musabaqah dengan Aisyah. Yang penting adab-adab dipenuhi, bukan malah dengan alasan olahraga, pakaian jadi tidak lengkap dan sebagainya, bukan. Baik. Terutama olahraga-olahraga yang membantu jihad, membantu kekuatan ibadah, maka ini adalah disyariatkan. Fa'akalahu dhi'b, kemudian dia dimakan oleh serigala. Ini memalukan, tadi sudah janji-janji menjaga dari serigala, malah mereka sendiri mengakui kalau betul, tapi ya dusta. Ini membuat malu diri sendiri, berarti mereka merugi. Wa ma anta bimu'minil lana. Nah, ini celaan kata para ulama, ini mereka mencela ayahnya, engkau memang tidak akan percaya pada kami. Sampai dikatakan bukan wa ma tu'minu lana, tapi wa ma anta bimu'minin, yaitu dengan jumlah ismiyah menunjukkan betul-betul engkau memang tidak akan percaya kami. Walau kunna shodiqin, walaupun kami jujur,
tapi dusta. Susah ya. Dengan bahasa sekuat ini, gaya bahasa sekuat ini, tapi mereka berdusta. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang, ya, mereka mendatangkan gamisnya dengan disertai oleh darah yang sangat dusta. Kadzib di sini adalah sebagai apa? Naat, tapi naatnya didatangkan dengan masdar, bukan kadzib tapi kadzib masdar. Ini min babil mubalaghah, saking dustanya, karena memangnya itu darah Yusuf betul-betul. Ya zaman itu jelas apa, belum ada teknologi ya untuk memeriksa DNA atau apa, ini darah siapa, darah apa, tak jelas. Kalau dalam Israiliyat ada tambahan, yaitu apa? Nabi Yakub mengatakan, alangkah bijaknya serigala itu. Bagaimana dia menerkam Yusuf sampai berdarah-darah tapi bajunya tidak robek-robek. Bagaimana caranya itu? Untuk menunjukkan dustanya mereka. Ini menunjukkan seandainya Israiliyatnya ceritanya betul, menunjukkan apa? Benarnya kalimat tidak ada kejahatan yang sempurna. Sayangnya kita tidak tahu kenyataannya apakah betul Nabi Yakub bicara itu. Mungkin betul, mungkin ceritanya tidak seperti itu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ini bantahan. Nabi Yakub tahu mereka dusta, makanya mengatakan bal sebagai bantahan. Keadaannya tidak seperti yang kalian katakan, tetapi hawa nafsu kalian yang menggoda kalian untuk membuat perkara ini. Fasabrun jamil. Sabr di sini sebagai khabarnya. Takdirnya fasabri sabrun jamil. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kesabaran saya adalah kesabaran yang indah. Kata Syekhul Islam di dalam kitab At-Tuhfah al-Iraqiyah, as-sabrul jamil sabrun as-sabrul ladzi min ghairi syakwa, yaitu kesabaran tanpa adanya keluh kesah, itu sabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah lah yang dimintai pertolongan atas apa yang kalian sifatkan. Imam Ibnul Wazir dan beberapa ulama lain menetapkan al-musta'an sebagai nama Allah. Sebagaimana nama Allah boleh isim fa'il, boleh juga isim maf'ul. Seperti wadud, mungkin isim fa'il, isim maf'ul. Berarti al-musta'an boleh juga yang dimintai pertolongan. Kemudian lam yazalu bi abihim. Mulai dari awal cerita lagi dohirnya ya. Mereka terus menerus membujuk ayah mereka hatta ba'asahu ma'ahum, sehingga ayahnya mengirimkan Yusuf bersama mereka. Fama kana illa, tidaklah yang terjadi kecuali an ghabu an aini, mereka tidak lagi nampak dari pandangan mata ayahnya. Sudah apa? Sudah keluar dari desa itu atau apa, wallahu alam. Faja'alu yashtimuna, mulailah mereka mencaci maki Yusuf. Dari mana Ibnu Katsir mendapatkan ini? Akhirnya ya dari salaf yang mendapatkan dari Israiliyat, wallahu alam. Wa yuhinuna, dan menghinakan Yusuf bil fa'ali wal maqal, dengan perbuatan dan ucapan. Disebutkan dalam apa itu namanya? Dalam tafsir Qurtubi, cerita-cerita Israiliyat itu masing-masing apa itu mencaci maki atau menolak-nolak dan sebagainya. Kemudian maka si Yusuf berkata kepada abangnya yang paling besar, apa itu, banglungnya, lindungilah saya begini-begini, kasihan ayah gini. Tahu-tahu malah disikapi lebih kasar lagi, ditampar, dipukul. Entah namanya Israiliyat, tak tahu betul tidak sampai macam itu, tak tahu. Wa ajma'u ala ilqa'ih, mereka bersepakat untuk melemparkan dia fi ghayabatil jubb, di lubang yang sangat dalam dan gelap. Fi To'rih, ya di jurang, atau To'or sih jurang atau lubang ya. Ala ra'ufatihi wahia as-sakhrah, bukan dicelupkan dalam air, ini berarti membunuh, tapi diletakkan di batu yang menonjol di tepi dinding sumur. Ini kebiasaan masa lampau. Untuk orang-orang biar memudahkan kalau ada masalah memang harus masuk ke sumur. Nah, di situ ada batu yang disiapkan untuk dia duduk di situ atau berdiri di situ biar tetap kering. Nah, ternyata untuk cerita ini mereka tidak mencelupkan Yusuf ke sumur, ke air, nanti boleh mati itu. Tapi diletakkan pelan-pelan, mungkin dengan apa, tali itu, untuk diletakkan di bagian batu itu. Wahya sakhratul lati takunu fi wasatih,
yaitu batu yang ada di tengah sumur. Yaqifu alaihal ma'ih, yang mana seorang ma'ih yang biasa mengurusi itu berdiri di atas batu itu kalau memang masuk ke dalam sumur. Wa huwallazi yangzilu liyamla ad-dila, yaitu orang yang turun untuk memenuhi sumur, memenuhi timba. Idza qallal ma', kalau airnya sedikit terpaksa harus turun. Walladzi yarfa'uha bil habl yusamma matih, yang menaikkan dila tadi, apa namanya itu ya, timbanya itu, baldinya dengan tali dinamakan matih. Ada ma'ih, ada matih. Masya Allah. Falamma alqauhu fih, tatkala mereka melemparkannya ke dalam sumur tadi, auhallahu ilaih, Allah mewahyukan kepadanya alal khilaf. Apakah ini wahyu yang betul-betul wahyu sebagai nabi, ataukah maksudnya ilham? Dohirnya adalah ilham, karena nanti disebutkan tatkala sudah mencapai asyuddah, yaitu usia 40 tahun, kami berikan kepadanya hukmah wa ilma, yaitu kenabian. Jadi yang ini adalah wahyu, di sini maksudnya adalah ilham. Kata Imam As-Sa'di, ini sebagai hiburan tatkala beliau bersedih hati dan kebingungan, namanya masih kecil, maka diberi ilham di dalam hatinya, nanti engkau akan ditolong, engkau akan begini-begini, dan bahkan menceritakan kembali ke mereka peristiwa itu. Dijamin engkau tidak akan mati di dalam sumur ini. Baik. Annahu la budda laka min faraj, pasti engkau akan mendapatkan jalan keluar. Ya, ini bukan segalanya. Kalau engkau sudah di dalam sumur, ini bukan akhir dari segalanya. Wa makhlas, tempat keluar. Wa makhraj, Masya Allah ya. Tadi apa? Faraj, kelonggaran. Makhlas, yaitu kebebasan. Makhraj, yaitu jalan keluar. Min hadhihi syiddah, dari kesulitan ini. Allati anta fiha, yang engkau ada di dalamnya. Wala tukhbiranna ikhwatak, pastilah engkau akan mengkabarkan kepada saudara-saudaramu bisoni'ihim hadha, dengan perbuatan mereka ini. Fi halin anta fiha aziz, dalam situasi di mana engkau adalah mulia nantinya. Wahum muhtajuna ilaik, dalam keadaan mereka berhajat kepadamu. Khaifuna min, takut kepadamu. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari. Menyadari apa? Maf'ul bihnya terhapus, jadi makmulnya terhapus. Jadi ada beberapa penakwilan. Menyadari apa di sini? Qala Mujahid wa Qatadah wa hum la yash'uruna bi ihaillahi ilaihi dzalik. Mereka tidak menyadari Allah memberikan wahyu kepada Yusuf tentang itu. Wa an Ibnu Abbas wa hum la yash'urun ay la tukhbirannahum bi amrihim hadza fi halin la ya'rifunaka fiha. Pastilah engkau akan mengkhabarkan kepada mereka tentang perbuatan mereka ini dalam suatu keadaan yang mereka tidak mengenalimu di situ. Ya, masih kecil, setelah besar mungkin wajahnya agak lain. Tahu-tahu sudah jadi menteri besar, jelas mereka tidak menyangka ini dari Bani Israel, bukan dari Egypt. Rawahu Ibnu Jarir anhu. Baik, ilahuna wallahu a'lam.